tepatnya oleh-oleh atau kuliner itu menjamur di Yogyakarta. Gitu ya Pak Anto kira-kira. Mungkin juga kami sampaikan hari ini DPRD Kota, khususnya Komisi B, ini sudah mempunyai skema yang hari ini mau tidak mau Kota Jogja ini terbagi 3 wilayah. Wilayah utara, wilayah tengah, dan wilayah selatan. Wilayah utara sudah terwakili dengan beberapa yang berdekatan dengan Kabupaten Sleman. Ini tumbuh kembangnya adalah hotel-hotel. Kemudian di tengah ini ada Malioboro, kemudian ada alun-alun yang tentu saja ini menjadi basis kekuatan kebudayaan. Kemudian di sektor selatan ini yang baru kita akan garap. Karena ini juga bagian menjadi pintu gerbang di sektor selatan ini akan kita garap dan kita tumbuh kembangkan melalui beberapa destinasi kampung wisata. Kemudian kita juga hari ini menyelaraskan OPD. OPD ini adalah kedinasan yang hari ini kita jadikan menjadi satu klaster-klaster yang akan kita perkenalkan. Di Jogja Selatan ini dimulai dari sudut selatan ini ada yang namanya yang dikelola Dinas Pertanian. Kita punya namanya Plasma Nufah Pisang. Tahu nggak Pak? Apa itu tahu nggak? Plasma Nufah Pisang ini adalah kebun pisang yang hari ini terbesar se-Asia Afrika. Kita punya 350 jenis varian jenis pisang. Di bagian selatan kecamatan mana? Di Kecamatan Umblarjo di Kelurahan Giwangan. Kampungnya namanya Kampung Merican. Giwangan ya. Ya, di sana kurang lebih sekitar 1,5 hektar ini ada sekitar 350. Harapan kami dan hari ini sudah terbangun lewat inisiasi kami. Semacam kita membangun destinasi seperti halnya di Semarang ini ada yang namanya Cimory. Iya, Cimory. Segala bentuk olahan, Cimory, segala bentuk olahan dari susu. Dengan kekuatan 350 jenis varian pisang, harapan kami menjadi Cimory-nya pisang yang ada di Kota Jogja. Dan hari ini sudah ada master plan-nya dan kita dorong untuk masyarakat juga ikut terlibat. Bagaimana pisang ini bisa dijadikan jenis-jenis makanan. Bahkan yang kemarin ada gedebok pisang yang hanya terbuang ini bisa dijadikan keripik ataupun kerupuk. Bagaimana membuat hari ini pisang ini menjadi tepung, bagaimana pisang ini bisa menjadikan kudapan, tidak hanya digoreng, tetapi juga ada yang namanya nasi pisang. Wah, itu perlu diedukasi panjang itu Pak Mas. Ya, dan ini sudah ada. Besok kapan-kapan kita bisa meninjau di Plasma Nufah Pisang. Kemudian minuman-minuman berbasis varian pisang raja, pisang abon, Cavendish, dan jenis pisang yang lainnya menjadi menarik untuk dikembangkan. Kemudian lari lagi ke utara, di utara Terminal Giwangan, ini ada wisata berbasis sungai. Dam Merican, ini yang Gajah Wong. Ini kita kembangkan untuk menjadi klaster berbasis alam. Tidak perlu jauh-jauh ke Bantul, Nyun Sewu, ataupun kemana. Kita bisa menikmati sensasinya naik kapal di Sungai Gajah Wong. Ini semacam serasa kayak di hutan Amazon, tapi kanan kirinya adalah perkampungan. Dan hari ini menarik di sana ada dermaga cinta yang kita inisiasi. Dan masyarakat sudah siap hari ini. Asli gitu ya. Kemarin siang kebetulan kita new normal di sana dan mulai membuka diri. Kalau bisa di itu Prot ya. Di dikemas secara milenial. Benar. Gitu Pak Anto supaya bisa spot-spot selfie itu banyak kan. Biasanya anak-anak muda sekarang bisa tuh kayak gitu. Teman-teman sana, teman-teman pemuda ini kita gerakkan. Jadi kekuatan kita ada di dua, ibu-ibu dan teman-teman muda. Kaum milenial yang kita pemberdayaan warga ya. Ya. Prinsipnya Pak Anto. Menarik itu. Sama di itu mana itu? Gajah Wong Education Park atau apa? Iya, Gajah Wong Park. Itu menarik banget itu. Kemudian di utara masih ada lagi Legawong. Lembah Gajah Wong ini menjadi sentralnya kuliner. Jadi kalau kita bisa bicara masalah pemaketan juga selatan, dimulai dari pintu gerbang mulai di Plasma Nufah Pisang, kemudian wisata air di Taman Peleretan Tirto Wolulas Giwangan. Makan siangnya bisa di Taman Legawong dengan sentra makanan khas kampung, dengan di sana ada bangunan-bangunan artistik Jawa. Kemudian nanti endingnya bisa sampai di situs Warung Boto atau Tok Umbul. Di sana dengan budayanya kita kembangkan klaster-klaster budaya. Ending terakhir adalah di XT Square. Nah, ini menjadi menarik ketika XT Square hari ini sudah tampilan dan berubah, Mas. Karena hari ini melalui BUMD-nya kami tekankan hari ini harus berubah. Harus menjadi tempat yang bisa mewadahi kaum milenial di sana. Salah satunya adalah merubah gedung Basio yang
sebenarnya saya tidak tahu ada kesalahan konstruksi atau seperti apa yang diciptakan menjadi ruang untuk gedung kesenian dan lainnya ini menjadi tidak nyaman. Kita rubah untuk kita inisiasi menjadi gedung-gedung bioskop. Oh gitu. Ya. Ditutup berarti ditutupi sampai Dibagi empat ruangan dengan kerjasama dengan CGF gitu. Tetapi tetap kerajinannya tetap akan menjadi pusat kerajinan ya X Square itu, Pak. Tetap kita tidak meninggalkan kerajinannya. Tetap berbasis UMKM yang kita kembangkan di sana. Oke. Wah, menarik kalau di tengah Taman Sari itu sebenarnya termasuk bagian tengah ya, Pak Anwar ya. Taman Sari bagian tengah berdampingan dengan keraton tentu saja ini menjadi penting karena kami juga nanti di beberapa titik di keraton ini salah satunya di Taman Sari dengan pemandiannya ini menjadi wisata berbasis budaya. Oke. Dan teman-teman di sana ada kampung wisata Kadipaten dan kampung wisata Taman Sari yang sudah bergerak di sana. Sehingga nanti bukan tidak mungkin utara, tengah sampai di selatan ini sinergi. Oke. Tuh teman-teman semua, wah jangan wis ra sabar iki ya. Iya ini teman-teman mahasiswa ini ngampet semua ini Pak. Ya. Saya kan kebetulan juga ngelola beberapa komunitas teater kampus, gerakan kemahasiswaan kampus. Jadi teman-teman ini mau ke Jogja itu masih takut Pak, masih takut ya karena situasinya masih repot karena corona ini ya. Mudah-mudahan setelah ini kebetulan kita baru bicara dengan anggota legislatif, perencanaan itu pasti mengerti. Jadi secepatnya pariwisata Jogja ya akan dibuka secara resmi dengan standar-standar tertentu. Oke, ya, mudah-mudahan aja. Wah, amin ini. Mudah-mudahan aja karena ya kalau tiarap lama seperti yang disampaikan tadi bahwa sektor pariwisata itu ternyata merupakan pendapatan terbesar dari kota Yogyakarta. Luar biasa loh itu. Ya hari ini juga spot-spot untuk tampilan Mas. Buka tampilan-tampilan baik ini kesenian dan yang lainnya kita inisiasi untuk menjadi suatu kekuatan terkait dengan wisata di waktu malam hari. Oke. Karena apa? Hari ini kita berhitung, sangat berhitung sekali. Ketika kondisi Bandara Adi Sucipto ini sudah beralih ke Nyia Kulon Progo, bukan tidak mungkin kita juga ini was-was sebenarnya. Tetap mempengaruhi. Itu hari ini siang ini mungkin tidak akan banyak wisatawan di Kota Jogja. Kita menginisiasi untuk tetap tinggalnya di Kota Jogja. Hotel-hotel ada di Kota Jogja, kemudian wisatanya mungkin spot-spot di Kabupaten Bantul, terus Kulon Progo dan Gunung Kidul ini menjadi menarik. Tapi kita mempersiapkan juga strategi di waktu malam dengan kesenian-kesenian yang kita buka nanti beberapa di beberapa destinasi ini untuk yang nyaman untuk berkesenian. Oke, berarti rencananya Pak Antara ingin membangun di tempat wisata itu misalnya di kantong-kantong SQ Square atau Malioboro itu mau dibikin panggung pertunjukan itu atau gimana? Malah di kampung-kampung wisata. Oh, gitu. Kita akan bangun rumah-rumah budaya, rumah seni. Oke. Harapan kami juga kami akan mendorong hari ini untuk ada bangunan monumental. Taman budayanya Kota Jogja. Taman Budaya Kota Jogja. Lah itu TBY itu apa? Itu dikelola oleh provinsi. budaya, Tapi kami ya, berkeinginan ya. Di Kota Jogja punya sendiri. Wah, top itu. Yang ini top itu. Bisa mewadahi teman-teman pelaku seni yang nanti kita bisa jual melalui paketan wisata. Kemarin kami sempat belajar dari Kota Solo dengan wayang wongnya ternyata menarik sekali. Reguleran itu ya? Reguler setiap malam ini bisa. Dan hari ini kita melihat potensi pendataan tentang teman-teman seniman, pelaku seninya di Kota Jogja ternyata sangat banyak. Yang ini bisa kita garap terkait dengan kesenian-kesenian yang nanti di gedung-gedung yang kita siapkan. Dan sebenarnya juga kalau di jadwal rutin itu asik loh Pak Antara. Maksudnya gini, kampung wisata Kota Gede ada berapa panggung. Di sana keseniannya yang mayor tuh apa, yang dominan apa, misalnya keroncong. Terus kemudian ada serandul, dado ngawuk. Ya, dado ngawuk misalnya gitu dibikin reguleran, serandul nanti setiap malam apa wayang wong setiap wayang apa gitu sebenarnya lebih asik kalau digituin ya. Jadi sebenarnya sudah ada Mas lewat Dinas Pariwisata itu calendar of event. Oke ya itu. Itu setiap bulannya dan Dinas Pariwisata Kota ya. Iya, kita sudah menginisiasi dan sudah dikerjakan bahwa di basis-basis kampung wisata di destinasi ini sudah ada terjadwal. Bahkan jadwal latihan pun teragenda agar wisatawan tidak hanya melihat ketika pentas, tapi juga ikut berproses pada dibanding malah Pak ya. Pelatihan seperti itu. Kemudian kita juga menginisiasi homestay yang ini homestay berbasis rumah. Kampung wisata, ya rumah.
Jadi sangat berbeda. Kami hari ini juga intens sekali ketika hari ini hotel-hotel yang tidak berizin. Oke. Karena apa? Nyun sewu. Saya katakan di media ini, yang namanya Red Doors, Oyo, ini kan tidak ada income buat pemerintah kota. Oh iya toh, Pak. PAD nggak ada. Oke. Nah, ini kami juga sudut pandang perhatian khusus teman-teman PHR ini juga teriak ketika mereka membuat pembiayaan sendiri tanpa ada cashbacknya ke pemerintah lewat PAD. Pajak hotel yang tidak masuk. Oke, Ini menjadi penyikapan kami. PAD Kami segera akan tindak lanjuti agar nanti apa? Karena di wilayah di masyarakat yang namanya homestay ini adalah rumah tempat tinggal yang ada induk semangnya. Dan kamar tidak lebih dari 4 kamar. Jadi adalah satu sikap terkait hari ini mengedukasi terkait pemberdayaan masyarakat untuk juga bisa bersama-sama berinteraksi dengan wisatawan tentang status sosial, kemudian keberagaman, kemudian bisa sampai diperkenalkan pada sisi makanan tradisional, kemudian kultur budayanya, kemudian dolanan anak ini kan menjadi menarik. Jadi hari ini ning Yogyo itu sudah enggak orientasinya Malioboro wajib. Oke. Setelah Malioboro apa? Keraton. Setelah keraton apa? Ya harus kita kenalkan adalah hari ini terkait dengan kultur budaya di masyarakat yang hari ini berbeda tipikal. Ya. Di kampung wisata di Powinatan ini ada sumur komunal yang hari ini digunakan oleh satu RW. Dengan mencuci bersama ini sudah menjadi daya tarik menarik wisatawan. Dan mereka menjadi setiap tahun ini ada wisatawan dari Cekoslowakia hadir. Mengarep melu nyuci bareng, Mas. Dan itu berbayar. Gawe arem-arem ditonton dari awal sampai akhir mereka berbayar. Oke. Nah, ini yang mengedukasi untuk kampung wisata yang lainnya untuk bisa bergerak. Di kota gede yang namanya Kipo, makanan iki opo ini. Ini salah satu warisan kuliner yang hari ini orang nggak tahu prosesnya bagaimana. Wisatawan datang beli pemaketan seperti itu. Kemudian seperti baju yang saya pakai ini adalah ini hasil UMKM. Namanya Shibori dan kemarin juga diinisiasi dengan Jumputan. Hari ini kita petakan. Kampung wisata tahunan hari ini sudah menjadi kawasan sentra untuk pengembangan batik. Sebenarnya bukan batik ini, teknik pewarnaan. Jumputan dan Shibori. Dan hari ini kami melihat di kawasan kampung wisata tahunan ada sekitar 40-an outlet. Orang atau wisatawan bisa hadir di situ untuk belajar. Untuk bisa menemukan, karena di Shibori ada sekitar 480 jenis varian teknik pewarnaan. Sampai dengan belajar manajemen dan akhirnya menjadi referensi. Dan hari ini kami mengapresiasi pemerintah kota setiap hari Jumat ini hari wajib untuk menggunakan batik atau batik Shibori ataupun Jumputan. Kalau nggak salah kalau Jumat ganjil ini menggunakan Shibori wajib untuk ASN dan anak sekolah. Oke. Kemudian yang genap ini pakai. Itu mulai kapan itu, Pak? Sudah setahun yang lalu ini kita inisiasi. Oh iya. Sekolah-sekolah di bawah ya. Dan ASN, seluruh ASN pegawai negeri yang ada di pemerintah kota. Terkait dengan itu, Pak, desa wisata terus kemudian pengadaan beberapa panggung seperti itu, kira-kira dalam pandangan frame Pak Antoro ini SDM-nya siap nih, Pak, kota ini? Sangat siap, saya katakan. Hari ini pariwisata tidak berjalan sendiri. Ada kemitraan dengan Dinas Kebudayaan. Ada kemitraan dengan Dinas Koperasi dan UMKM. Ada kemitraan dengan Perindak, Perindustrian dan Perdagangan. Ini menjadi menarik ketika kampung wisata ini akhirnya bisa mengemas seluruh potensinya. Saya sampaikan, hari ini di kelurahan masing-masing kelurahan ini terlalu banyak tematik. Tetapi hari ini menjadi kekuatan. Ada kampung tangga bencana, ada kampung ramah anak, ada kampung KB, kampung pacar tertib. Yang ini kalau ini dijadikan menjadi satu kekuatan, menjadi sangat suatu hal yang sangat dahsyat untuk dikelola. Dan hari ini kami mungkin tidak lama lagi kami menginisiasi yang namanya BUMK, Mas. BUMK ini adalah badan usaha milik kampung. Bagaimana koperasi ini? Semacam koperasi, tapi ini menjadi satu kesatuan. Jadi sudah ada bicara, kayak wong kampung wisata, kayak wong kampung budaya, kayak wong KB, wong kampung KB, kayak wong kampung sayur. Tidak. Ada satu unit usaha di masing-masing berbasis kampung yang nanti akan bergerak. Dan ini legal, bisa mengelola yang namanya melalui dana kelurahan. Dakel ini bisa dikelola untuk mengembangkan.
mereka yang tahu potensinya, mereka tahu apa yang akan dikembangkan. Yang ini menjadi menarik. Terkait juga hari ini, terkait dengan pandemik ini juga teman-teman sudah menginisiasi yang namanya rumah ketahanan pangan. Bagaimana hari ini penyediaan sembako sudah mulai dikelola di masa dengan sistem berbagi, gotong royong dan lain-lain. Ini kan menjadi menarik. Ini menjadi embrio. Kami akan menginisiasi untuk terbentuknya nanti BUMK. Ya. Kita beralih topik, Pak. Ya. Pak Andro. Jadi ada pertanyaan dari teman itu bertanya, Bro, Jogja gimana eventnya? Gitu. Kabar tentang eventnya gimana? Gitu. Udah boleh belum ngadain event gitu? Dibocorkan, Pak Andro. Soal event ini piye di Jogja? Apakah kira-kira ya masih lama nggak sih eventnya itu bisa berjalan? Boleh lagi berjalan di tempat-tempat itu? Begini Mas, tentang event kita juga hari ini mendorong. Tadi siang saya bertemu dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Wakil Wali Kota. Salah satunya adalah simulasi terkait dengan pertunjukan yang ini new normal dan sesuai dengan standar COVID. Dan ini akan kita uji cobakan sebentar lagi. Kali ini kami tidak ingin bertaruh. Yes. Hari ini Jogja pada kondisi hari ini masih kuning Mas. Tetapi progres menarik adalah hari ini terkait dengan dampak positifnya sudah berkurang. Hanya 1, 2 dan ini menjadi, dan itu pun juga terdeteksi juga bagian dari perjalanan dari luar kota. Sehingga kami masih meyakin tidak lama lagi lah, 1,5 bulan, 1 bulan ini kita akan mendorong untuk segera. Karena apapun itu Jogja juga menjadi barometer tentang kesenian. Betul, event-event. Nah, hari ini kegelisahan teman-teman seniman kami tangkap, sehingga kami juga akan menerapkan standar yang nanti ketika pemberlakuan tetap pada bagaimana masker ini dengan standar protokol kesehatan ini apakah mengganggu pada proses kesenian. Kemudian bagaimana dengan penonton yang harus kita atur, ini kan menjadi harus ada dikaji, disimulasi, kemudian kita evaluasi. Kemudian pertunjukan yang kita referensi adalah yang outdoor seperti apa. Tetapi bukan tidak mungkin hari ini juga teman-teman saya yakin seperti halnya pada saat ini sistem daring ataupun sistem yang sifatnya menggunakan digital kemudian diupload ini menjadi penting. Kegelisahan teman-teman tertangkap. Tetapi hari ini juga kami ingin nanti ada satu diskusi juga dengan terkait dengan Dinas Pariwisata, Kebudayaan maupun teman-teman seniman akan kami ajak diskusi untuk memformulasikan terkait dengan simulasi yang akan kita gerakkan. Nek wayang kulit mungkin teman-teman sudah lihat streamingnya Mas Seno dan seperti itu. Tapi hari ini yang berinteraksi langsung bagaimana dengan seni musiknya, bagaimana ketika nanti teaternya, ketopraknya dan seni tarinya ini harus bagaimana standar protokol. Karena ketika diganti dengan format daring, Pak. Ini saya selalu ngecek nih, Pak. Itu nggak ada yang nonton, Pak. Iya. S2 juga ada yang nonton. Jadi daripada kuotanya habis lihat YouTube dibuat untuk yang lainnya. Artinya seniman juga pasti itu mereka berevaluasi kemudian waduh tontonanku di YouTube nggak ada yang nonton, yang nonton cuman 100 orang dan sebagainya. Itu sebenarnya secara efek ke masyarakat kan hampir tidak bisa lah menyentuh sampai bawah, betul itu sampai ada. Itu agak sedikit repot juga Pak Antoro. Jadi ya harapan teman-teman sih memang ya kemudian kedepannya ya segera saja mungkin simulasi itu ya Pak ya, terutama yang outdoor tadi ya. Kita tunggu simulasi kemudian evaluasi karena ya mau tidak mau kita akan evaluasi. Hari ini kita mencoba karena pandemi COVID ini hal yang baru sehingga kita mempersiapkan secara matang. Jangan sampai nanti karena gegabah ataupun kita terlalu yakin itu muncul tahap kedua COVID seperti halnya yang ada di tetangga negara sebelah seperti itu. Itu yang repot. Jadi teman-teman harap bersabar ya saudara-saudara. Tapi saya yakin sih karena bagi dalam pengamatan saya Jogja itu selalu peradabannya lebih maju. SDM-nya ditopang dengan SDM yang kuat. Persiapan dari segi pemerintah itu juga saya pikir biaya caranya supaya tidak mati di kemudian hari itu pasti akan dipikirkan. Jadi tenang saja teman-teman semua, para mahasiswa yang ada di kos-kosan, ada di rumah sekarang ya. Sabar ya, sebentar lagi kita akan ya mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir lah. Karena repot banget ini Pak Produs. Aduh, Anda juga tidak laku kan Pak Produs ya. Tapi gini juga Mas, ini info penting Mas. Info penting. Nek ngarep-arep pariwisata ini kan adang-adang. Jagake. Yang terpenting adalah hari ini ada sekitar terdeteksi di pemerintah kota ini 200.000
teman-teman mahasiswa yang pulang ke daerahnya. Iya. Hari ini pun juga ini menjadi bagian penting untuk bagaimana kita kembali mengundang. Kita siap-siap untuk menjadi tuan rumah yang baik untuk teman-teman mahasiswa. Ya. 200.000 Mas. Ini Setiap tahun ya. ini pasti harus kembali ke Kota Jogja karena akan apa? Dampaknya adalah roda perekonomian kembali menggeliat. Ya, ya. Dan teman-teman mahasiswa yang kuliah di Kota Jogja ini kan salah satu akses untuk promosi Kota Jogja. Ketika mereka sudah kembali ke Kota Jogja, mereka akan mengabarkan, saya sudah di Kota Jogja. Mereka sudah mulai mengatasi aktivitas walaupun tetap pada standar COVID, ini akan berdampak wisatawan kembali datang ke Kota Jogja. Roda perekonomian, warung makan, lounge dan yang lainnya akan kembali menggeliat. Dan ini menjadi penting. Kami juga hari ini masih sudah mempersiapkan protap untuk teman-teman mahasiswa dengan teman-teman gugus tugas yang ada di Kota Yogyakarta. Ayo kita undang kembali. Dan kita sudah diskusi kemarin dengan teman-teman rektor beberapa yang ada di universitas di Kota Jogja untuk mempersiapkan juga mereka kembali ke Kota Jogja. Sekolah swasta agak sedikit repot ini Mas. Mereka secara kuotanya itu biasanya selalu turah-turah, ini agak sedikit repot ini. Ya, ini ya kebetulan sistemnya kemudian kan online semua nih Pak Produs. Ya. Jadi pendaftarannya memang agak sedikit mengalami penurunan kebetulan di Kota Jogja. Tapi saya yakin sih karena kita kan juga kota pelajar gitu, tidak hanya kota pariwisata, kota budaya, kota kuliner, juga kota pendidikan. Itu yang paling penting, yang apalagi di basis Kota Jogja ini kebetulan menjadi semacam itu ya Pak, banyaknya persinggungan antara ya katakanlah mohon maaf ini bukan apa-apa ya, misalnya pendatang dengan tidak, kemudian lain sebagainya, mahasiswa dengan ya intensitas roda-roda sosialnya itu berpotensi kemudian gesekannya lebih tinggi, sensitivitas gitu. Ya itu mau tidak mau juga memang harus ya disikapi dengan baik ya Pak ya. Iya, karena apapun itu Yogyakarta adalah Indonesia mini. Dan kita hari ini sampai dengan hari ini kita bisa selalu meredam setiap ada gesekan. Karena apapun itu mereka saudara kita, sehingga kita masih diuntungkan, kultur kita ini menjadi warga yang ramah, yang berhati nyaman, sehingga ketika mahasiswa sudah pulang ke daerahnya selesai menyelesaikan tugasnya pun mereka merindukan untuk kembali ke Kota Jogja kata. Oke, kita balik lagi Pak, gimana?